Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bapak Ibu sahabat kurma rahimani rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan, yang mana kita diwajibkan untuk senantiasa memperbanyak, memperbesar amal-amal ibadah kita untuk kita bekal kembali ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umat setianya, termasuk kita semuanya. Bapak Ibu jamaah sahabat kurma rahimani rahimakumullah. Tentunya kita sebagai seorang insan manusia menginginkan akhir yang membahagiakan, akhir yang menyenangkan, akhir yang gembira, ria, di mana kita nantinya adalah akhir di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memperoleh hal tersebut, bagaimana langkah-langkah kita agar kita tidak tersesat jalan kita, langkah-langkah kita tidak tersesat sampai kemana-mana? Tentunya Bapak Ibu semuanya, kita butuh suatu petunjuk, butuh sebuah hudan kepada kita agar kita melakukan sesuai dengan syariat-syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar hukumnya apa? Yang harus kita ambil dasar petunjuk itu apa? Yaitu ada dalam surat Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, Allah telah menciptakan, menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan ini, yaitu sebagai hudan, sebagai petunjuk pada kita, untuk kita semuanya, dan juga menurunkan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi dengan demikian sudah ada pedoman, kemudian ada penjelas, sudah ada SOP-nya, tinggal kita mempergunakan Al-Quran ini sebagai alat untuk kita menuju ending yang berbahagia. Namun PR sekarang, apakah kita sudah mempelajari Al-Quran, kandungan Al-Quran di dalam ini, arti-artinya? Apakah baru sekedar bisa membaca makhraj panjang pendek tajwidnya saja? Nah, marilah kita renungi bersama. Untuk kita bisa bahagia, maka kita perlu mempelajari isi yang ada di dalam. Nah, kalaupun misalnya kita masih sebatas membaca, bagaimana kita kaji indikator-indikator agar kita itu senantiasa mengikuti kebaikan-kebaikan. Nah, indikator yang paling mudah yang kita bisa kita terapkan pada diri kita, walaupun kita belum bisa untuk mempelajari kandungan Al-Quran secara menyeluruh, ada tips dari Rasulullah. Ketika kita melakukan suatu perbuatan, dan di mana perbuatan itu membuat diri kita itu resah dan membuat diri kita malu, ataupun diri kita tidak ingin perbuatan kita itu diketahui, dilihat oleh orang lain, maka itu harus kita tinggalkan. Karena apa? Karena itu adalah suatu hal dosa yang harus kita tinggalkan. Itu indikasi yang pertama agar kita bisa berbahagia di ending nantinya. Kemudian setelah kita banyak melakukan suatu keburukan, hal-hal yang tidak dianjurkan oleh agama, maka bagaimana langkah kita agar kita bisa berhasil? Maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana tobat kita? Maka ketika kita melakukan suatu hal yang tidak senonoh, maka berhentilah dari hal tersebut. Yang kedua, menyesali dengan perbuatan yang sudah kita lakukan. Jadi kita harus menyesali. Kemudian yang ketiga, jauhilah, kita jangan sampai mengulangi perbuatan dosa. Baik Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, apakah dengan kita bertaubat sudah cukup? Tentunya belum, karena kita baru tidak melakukan hal buruk saja, belum melaksanakan perbuatan amaliyah yang baik-baik sebagai pengisi amal ibadah kita. Berarti kita perlu melakukan sebuah amal baikan. Dalam surat Al-Furqan dikatakan, wa man taba wa amalan sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa yang bertaubat dan melakukan amal soleh, maka mereka itulah yang benar-benar bertaubat. Jadi ketika bertaubat harus banyak-banyaklah melakukan amal perbuatan yang baik-baik. Nah kemudian, apakah setelah kita melakukan perbuatan yang baik itu wajib ataupun sunnah, kita sudah 99% selamat atau bahagia di endingnya? Belum, saudara-saudara, Bapak Ibu, kita belum selamat. Karena apa? Belumlah cukup apa yang kita lakukan, amal perbuatan apa yang kita lakukan, baik dari sholat, zakat, puasa ataupun haji yang menggunung pahalanya, itu belumlah cukup untuk menebus surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana sekarang langkahnya? Langkah sekarang adalah kita senantiasa berpedoman bahwa ketika kita ingin surganya Allah, bukan karena amal kita, karena rahmat, pertolongan, dan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan menjadi ending yang berbahagia. Maka dari itu, kita monggo senantiasa melakukan amal soleh, amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya, dan diikuti dengan doa kepada Allah untuk meminta rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan pada sahabat kurma semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.